Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Mika Antonio dari tim KKN PPM UGM dan saya akan membawakan program kerja wirausaha 101 atau 101. Nah, di sini karena masa pandemi ya terutama, kayaknya sepertinya saya bakal banyak bahas terkait dengan fundraising atau pemperolehan dana. Nah, di sini saya ingin memberitahu persiapan apa aja sih untuk mendapatkan investor dan hal-hal penting apa yang harus ditingkatkan untuk menarik investor ke bisnis Bapak dan Ibu. Nah, pentingnya mengundang investor dalam berjualan dikarenakan persaingan di masa pandemi yang makin ketat, uang bisa menjadi suatu faktor penentu bisnis akan tetap berjalan atau tidak. Hal ini memacu para pengusaha untuk meningkatkan mutu dari barang atau jasa yang mereka jual. Peningkatan mutu ini bukan hanya untuk meningkatkan penjualan dan menambahkan nilai jual dari suatu barang, tapi hal tersebut juga dapat menarik investor untuk berinvestasi di usaha yang mereka buat. Nah, pentingnya menarik investor karena uang yang diinvestasikan dapat digunakan untuk memperluas jaringan cakupan usaha atau memperkuat bisnis Bapak dan Ibu. Mungkin jadi punya uang untuk melakukan riset. Riset gak mesti harus berupa dengan riset terkait dengan barangnya, tetapi riset terkait dengan konsumennya juga. Seperti konsumen tuh kira-kira suka apa aja sih dari produk Bapak dan Ibu. Nah, terkadang riset kecil tersebut memerlukan uang yang cukup banyak. Nah, 5 cara meningkatkan mutu untuk menarik investor. Cara yang pertama adalah pelayanan. Sepertinya kalau saya sebagai investor, saya akan sangat tertarik ketika suatu pelayanan tuh bagus, terutama pelayanan jasa ataupun barang. Dalam barang biasanya sih lebih kayak cara penyajian, terus misalkan cara menyambut tamu, itu menjadi hal-hal krusial untuk investor untuk melihat apakah bisnis ini akan dapat berkelanjutan dan bertahan lama. Pelayanan baik dapat meningkatkan minat pembeli untuk berlangganan. Nah, ketika suatu pembeli sudah berlangganan, maka di situ akan terbentuknya pendapatan tetap. Kayak, wah, misalkan Mas Romli gitu, tiap hari Minggu bawa pacarnya datang ke tempat makan kita. Nah, di situ aja kita sudah bisa mengukur kira-kira per minggu tuh kita dapat berapa sih dari Mas Romli dari Mas Romli ataupun dari teman-temannya Mas Romli. Jika temannya Mas Romli melakukan marketing berupa word of mouth atau bibir ke bibir dari sama teman-temannya. Nah, untuk pembahasan word of mouth itu ada di proker teman saya yang lain. Nah, cara kedua adalah jangkauan. Jangkauan penjualan di masa modern harus luas sehingga cara pembeli makin meluas. Nah, perluasan jaring penjualan ini sangat penting, terutama untuk melihat peluang-peluang pasar baru ataupun menambah pelanggan tersebut. Ketika pelayanan sudah baik dan jangkauannya luas, maka akan terbentuk suatu ekosistem atau suatu komunitas di mana pembeli bakal terus berlangganan untuk membeli di tempat Bapak Ibu. Nah, peningkatan pembeli pada pelayanan yang baik akan meningkatkan ketertarikan investor untuk menginvestasikan uangnya kepada bisnis Bapak dan Ibu. Yang ketiga, inovasi. Cara ketiga ini memang cukup agak tricky atau agak sulit dilakukan karena kita harus pinter-pinter nih ngelihat pasar yang ingin kita dapatkan. Contohnya kalau untuk sekarang sih sepertinya makanan diet atau makanan rendah kalori lagi sangat digemari. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menciptakan resep makanan yang rendah kalori. Untuk menciptakan resep-resep tersebut mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari Gizi, atau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai produk berupa parfum atau tepung jangkrik gitu. Nah, tepung jangkrik ini mungkin bisa dikonsultasikan ke orang Fakultas Teknologi Pangan sehingga meningkatkan mutu dan bisa menjadi brandingan baru sebagai inovasi yang dapat Bapak Ibu hasilkan. Nah, cara keempat adalah riset dan perkembangan. Riset dan perkembangan diperlukan sehingga penjualan lebih mengenal pasar. Nah, riset dan perkembangan di sini dimaksudkan untuk riset dan perkembangan terhadap
suatu inovasi ataupun jangkauan terhadap calon pembeli. Jadi Bapak harus riset nih kira-kira anak muda sukanya apa gitu. Kalau misalkan anak muda sukanya makanan yang rendah kalori atau diet, Bapak dan Ibu harus menyesuaikan resep makanan ataupun brandingan itu kayak citra produk yang Bapak jual supaya orang tuh tertarik untuk membeli, terutama anak muda jika memang target pasarnya anak muda. Cara kelima adalah keuangan yang baik. Nah, pembukuan, balik lagi, pembukuan menjadi hal yang sangat krusial untuk menjadi kesehatan bisnis yang dijalani. Nah, untuk materi pembukuan sudah disampaikan oleh teman-teman dari sosial humaniora. Pembukuan tidak harus ribet, cukup yang simpel aja tapi dilakukan secara rutin. Ketika ingin meningkatkan kualitas pembukuan bisa melakukan Excel seperti itu. Nah, bisnis yang berkembang terus setelah mutunya meningkat, apa saja yang disiapkan. Yang pertama, tujuan bisnis yang tercapai. Tujuan bisnis yang diusung dari awal telah dicapai. Yang kedua, terlahirnya tujuan yang baru. Yang ketiga, tujuan disesuaikan dengan keadaan dan tidak harus berupa tujuan yang besar. Nah, tujuan ini nih gak perlu hal-hal yang besar. Misalkan tujuan pertama Bapak dan Ibu adalah menjual 100 paket tepung jangkrik gitu di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun di e-commerce lainnya. Nah, cukup dari tujuan kecil-kecil tersebut jika dikelola dengan baik, maka ketika tujuan telah selesai akan dilahirkannya kembali tujuan yang baru, sehingga Bapak dan Ibu tidak capai mengejar tujuan Bapak dan Ibu. Jika dari awal sudah targetnya 10.000 penjualan, sepertinya akan sangat capek jika Bapak dan Ibu mindsetnya akan terlalu jauh dan akhirnya akan mempengaruhi kualitas dari penjualan Bapak dan Ibu dan inovasi yang akan dihasilkan. Ketika tujuan kecil-kecil tersebut saling tercapai satu sama lain, maka Bapak dan Ibu akan terus lebih mudah berinovasi. Yang kedua, kondisi finansial yang stabil. Nah, pendapatan dan pengeluaran bisnis yang stabil dan tercatat dengan baik sangat membantu membuat portofolio bisnis Bapak dan Ibu menjadi lebih baik, sehingga investor dapat lebih percaya kepada Bapak dan Ibu. Karena balik lagi, investor biasanya lebih percaya terhadap data daripada melihat suatu model bisnis. Terkadang ada model bisnis yang menarik, namun jika keuangannya jelek, pembukuannya buruk, terkadang akan sangat takut kepada investor untuk menyerahkan uangnya. Karena balik lagi, investor itu tidak secara cuma-cuma memberikan uang, tetapi ingin timbal balik juga gitu. Kedua, terbentuknya komunitas yang baik antara pelanggan dan penjual. Nah, ketika terjadi suatunya komunitas yang baik, maka di sini akan terjadinya kondisi finansial yang stabil. Karena keuangan Bapak Ibu terdapat pemasukan yang stabil dari para pelanggan tetap tersebut. Yang ketiga, ada tim dan operasional yang tepat guna. Bisnis berjalan dengan baik secara operasional. Nah, di sini mungkin bisnis gak mungkin selamanya berjalan dengan baik gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang bisa dicatat mungkin ketika kita tetap melakukan SOP. Misalkan di SOP-nya tuh ada murah senyum kepada calon pembeli. Nah, hal-hal kecil itu menjadi detail kecil yang dapat meningkatkan operasional dari Bapak dan Ibu. Yang kedua, adanya timbal balik dari pembeli yang dapat meningkatkan mutu produk atau jasa. Nah, terkadang tidak ada salahnya kepada para penjual untuk menanyakan ke para pembelinya, kira-kira ada rasa yang kurang atau tidak, kira-kira jasa kami seperti apa. Nah, timbal balik ini memberikan masukan sehingga bisa inovasi. Jangan takut akan kritik, namun kita juga harus berhati-hati. Tapi kita punya tujuan di awal nih. Nah, ketika suatu kritiknya tidak sesuai dengan tujuan, mungkin Bapak Ibu bisa ya cukup memasukkannya dalam hati saja gitu. Diingat-ingat aja. Namun kalau misalkan memang benar-benar tidak berguna, setelah dipikirkan kayaknya tidak berguna, kritikan tersebut boleh dikesampingkan. Yang ketiga, perangkat operasional bergerak baik dan tepat guna. Nah, perangkat operasional ini yang dimaksud adalah misalkan Bapak dan Ibu punya tim. Ada tim penjualan, tim pengolahan bahan makanan baru masuk gitu, atau tim di bagian depan kasir ataupun tim penjual gitu.
Nah, ketika perangkat-perangkat ini berjalan dengan baik, maka kualitas bisnis dari Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Nah, ketika suatu kualitasnya meningkat, investor akan sangat mudah tertarik untuk menginvestasikan uangnya kepada Bapak dan Ibu. Nah, sekian dulu dari materi awal tentang pengenalannya. Selanjutnya akan saya sampaikan di materi kedua, itu mengenal jenis sumber dana. Terima kasih.